Halo pemirsa, ketemu lagi sama saya Kiku Sumo. Hari ini saya mau latihan mempersiapkan sebuah pertunjukan untuk acara besar Indonesia Wushu All Games yang akan diadakan di bulan Desember besok. Jadi seperti apa acaranya nanti kita akan lihat, tapi yang jelas kita akan lakukan persiapan, kita akan buat sesuatu yang berbeda tentunya. Karena namanya Wushu itu berkaitan dengan bela diri. Seperti itu. Oke, lihat sekarang. Yuk. Oke, jadi lanjut yang tadi, sekarang kita akan masuk ke tahap ngobrol-ngobrol. Tapi tentu kalau kita ngobrol bela diri, kita harus tahu ngobrolnya sama siapa sih. Nanti saya mau perkenalkan dulu siapa dan dari mana. Saya mau kenalin dulu nih yang di ujung. Ini pasti nggak asing nih. Ini namanya siapa coba? Tebak dong. Ini tokoh luar biasa. Zaman dulu terkenalnya ini karateka dulu nih. Terus sudah kemana-mana nih, bela dirinya macam-macam. Salah satu tokoh pencinta bela diri. Jadi masternya udah dari mana-mana, gelar hitamnya, sabuk hitamnya udah dari mana-mana. Jadi saya menyebutnya juga bingung nih. Jadi apa namanya? Sifu, sensei, guru atau apa nih, bingung nih. Namanya ini abang kita Henry Hendarto. Nah ini dia. Kemudian yang di sebelah sini ini namanya, ini tokoh dari Wushu. Jadi kalau PBWI. Jadi kalau kita ngomongin Wushu, dunia tradisional nggak lepas dari beliau ini. Karena beliau ini yang membawahi bagian Wushu untuk tradisional. Jadi segala hal yang berkaitan dengan gerakan-gerakan bela diri tradisional di Indonesia ini, nah ini berurusannya sama beliau. Termasuk Wing Chun ya. Nah kemudian satu lagi ini ya, namanya Bapak Bambang. Nah kemudian satu lagi ini di sebelah saya, namanya ini juga sama nih, saya nyebutnya juga bingung nih. Ini apa sensei, apa master, apa shifu, apa bagaimana nih, nggak tahu nih. Ini sabuk hitamnya juga udah kebanyakan nih, dari berbagai macam bela diri dikumpul-kumpulin jadi belt collector. Luar biasa. Nyebutnya dari sisi yang mana juga saya udah nggak tahu. Jadi kami ini pencinta bela diri. Nah ini beliau ini namanya, aduh, saya sebutnya apa nih jadinya? Sifu aja ya? Ya, boleh. Sifu Odi namanya, Sifu Odi. Jadi beliau ini juga rencananya kami ini akan meramaikan dalam acara Wushu. Jadi di bulan Desember nanti ini ada Indonesia Wushu All Games All Games 2021. 2021. Jadi pertandingannya luar biasa, semua pertandingan di mana yang dulu tradisional itu nggak muncul, sekarang hal-hal jurus-jurus yang berkaitan dengan gerakan-gerakan tradisional, aliran-aliran kuno yang mungkin dulu tertutup, terbengkalai akan muncul, akan memperlihatkan diri, memperlihatkan kehebatannya seperti apa. Oh ya, ini karena ini kita mau ngomongin masalah Wushu, kita coba tanya dulu sama yang punya acara Wushunya. Kita tanya dulu sama Pak Bambang ini sebagai tuan rumah ya, tuan rumah yang akan mengadakan acara Wushu tradisional. Silakan. Oke, terima kasih nih. Ini kesempatan yang langka untuk kita bisa berkumpul seperti ini. Karena memang kebetulan di bulan Desember ini pengurus besar Wushu Indonesia akan menyelenggarakan kejuaraan yang boleh kita bilang cukup besar karena menggabungkan 4 kegiatan menjadi satu, yaitu ada Kejurnas Santa, kemudian ada Open Taulu Senior, kemudian juga ada Wing Chun dan sirkuit nasional. Nah, kalau bicara masalah 3 tadi itu Santa, Taulu, dan Wing Chun, itu adalah 3 kategori kegiatan dalam Wushu yang tidak bisa terlepas satu sama lainnya. Jadi kalau kita bicara tradisional, di sini kebetulan di bulan Desember kita akan melaksanakan kegiatan, salah satunya Wing Chun tadi yang kami sebutkan, karena Wing Chun adalah bagian daripada kungfu atau Wushu tradisional. Nah di sini kita akan menampilkan atau
ditandingkan 4 nomor, yaitu tangan kosong, kemudian boneka kayu atau wooden dummy atau mokiancong sebagai ikonnya Wing Chun, kemudian ada senjata panjang dan juga senjata pendek. Nah, jadi memang ini seru nih, di bulan Desember nanti seru, makanya kita sini dalam rangka meramaikan itu kami mengajak teman-teman para pakar-pakar dan praktisi kungfu. Kenapa? Karena memang saat ini seperti yang tadi disampaikan oleh, saya juga bingung nih mau nyebutkan Kikusumo nih apa nih. Kalau kita bilang tadi beltnya banyak, wah ini juga banyak juga ya. Dibilang dari aliran mana kita juga bingung juga. Karena kebetulan punya aliran tersendiri yang namanya Kikusumo Martial Art. Ya Gi ya, betul ya Gi ya. Nah itu menggabungkan beberapa jurus-jurus tradisional ya Gi ya. Dan juga ada beberapa jurus yang klasifikasi khusus dalam dunia Wing Chun juga ya. Ya, di mana juga Kikusumo ini merupakan salah satu murid dari Kang Sing Sing ya. Jadi merupakan legendaris Wing Chun tertua juga Indonesia ya. Jadi ya di sini kita bicara masalah event, kita bicara masalah kejuaraan. Ini event yang cukup besar karena menggabungkan, tadi saya bilang menggabungkan 4 kejuaraan, di mana salah satunya tradisional dalam ini adalah Wing Chun. Nah, dalam rangka meramaikan hal tersebut, kami dari para praktisi kungfu Indonesia yang kita sebut sebagai Kungfu Indonesia ya, praktisi kungfu Indonesia ini bergabung bersama-sama mendukung event-event yang dilaksanakan oleh PBW. Ya, bukan hanya Kima nanti yang mendukung, bukan hanya Kikusumo Martial Art, tapi ada yang namanya AKTI, Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia. Kemudian ada juga nanti FKFI, Federasi Kungfu Indonesia. Ditambah lagi dengan Kenki ya. Wah, ini master hand, ini aktor dan juga seorang master yang tadi legendaris juga, yang orang sudah tidak asing lagi dalam dunia kolosal film. Beliau sudah punya nama lah ya. Mungkin saya suatu waktu minta jadi perannya, jadi ini peran di film Master Kendato. Nah, jadi kita sama-sama dari para praktisi ini merangkul seluruh aliran-aliran kungfu yang berkembang di Indonesia, baik dalam bentuk aliran tradisional klasik maupun tradisional modern yang sudah mengacu pada standarisasi internasional. Nah, aliran klasik ini banyak banget ya. Termasuk tadi perkembangan Kima, itu salah satunya adalah klasik ya, klasik tradisional. AKTI juga klasik tradisional, FKFI juga klasik tradisional. Nah, kalau kita melihat dari perkembangan kungfu yang berkembang sebegitu pesatnya, makanya kami PBWI atau Pengurus Besar Wushu Indonesia ingin mengajak teman-teman semua yang turut mengembangkan kungfu ini berpartisipasi untuk menerbitkan atlet-atlet bibit-bibit kungfu atau wushu tradisional dari aliran masing-masing dalam rangka mencapai prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Itu yang kami harapkan. Oleh karenanya kami sebagai praktisi sini berkumpul. Pada prinsipnya, Kima, AKTI, FKFI, Kenki semua sudah mendukung event daripada kegiatan yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Pengurus Besar Wushu Indonesia. Dan kami berkomitmen, kami bersepakat, kami semuanya mendukung kegiatan ini untuk mencapai sukses agar kungfu atau wushu tradisional ini semakin pesat berkembang dan bisa diterima di masyarakat Indonesia. Dan harapan kami juga sedang menggodok, mudah-mudahan dengan penggodokan ini menjadikan satu realisasi nantinya ke depan, di mana kami berharap nomor tradisional akan kita coba ajukan menjadi nomor yang masuk ke dalam nomor lomba bergengsi, yaitu di PON mendatang tahun 2024 di Sumatera Utara. Kami berharap semoga tujuan kami yang tulus ikhlas ini dari teman-teman bisa mendapatkan atensi dari petinggi-petinggi dan pemerintah khususnya dalam rangka menerima tradisional sebagai nomor lomba dalam nomor lomba PON di 2024 mendatang. Harapan kami itu bisa berjalan dan sukses, dan kami terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, teman-teman yang sudah ikut mengembangkan, teman-teman yang sudah cukup berperan aktif dalam menyatukan kungfu tradisional di Indonesia. Kita sepakati semua. Memang induk organisasi wushu itu hanya ada satu, yaitu Pengurus Besar Wushu Indonesia sebagai induk organisasi prestasi. Sehingga dari induk organisasi prestasi ini hanya ada satu ketua, yaitu namanya Bapak Erlangga Hartarto. Beliau sebagai Ketua Umum Wushu Indonesia. Harapan kami, komitmen kita bersama terus mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PBWI atau Pengurus Besar Wushu Indonesia khususnya dalam dunia kungfu, sehingga nomor lomba ini bisa menerbitkan atlet-atlet yang berprestasi dari tradisional mencapai prestasi nasional dan internasional.
Mungkin itu sekilas dulu ya. Terima kasih. Ya, jadi tadi kita sudah dengarkan dari yang punya acara tuan rumah. Nah, sekarang mungkin kita mau dengar dari abang kita ini, Master Henry Hendarto. Seperti apa sih pendapatnya mengenai wushu tradisional, kungfu tradisional, dan yang sekarang akan diadakan di bulan Desember mendatang? Ya baik, merupakan suatu gerakan yang inovatif dan ide yang cukup jenius, di mana dari pengurus besar Wushu Indonesia menyatukan seluruh organisasi-organisasi kungfu yang ada di Indonesia untuk bersama-sama memajukan kungfu tradisional di bawah pengurus besar Wushu Indonesia. Walaupun organisasi yang ada tetap ada dan tetap berdiri, tapi akan merupakan suatu hal yang luar biasa. Artinya bahwa pengurus besar Wushu Indonesia yang juga memiliki headquarter atau pusat IWUH di internasionalnya, dia artinya organisasi besar ini mau merangkul. Biasanya sudah kita bisa lihat olahraga prestasi. Mereka yang tradisi, ya mereka tradisi akhirnya seperti sebuah keterpisahan. Nah, tapi ini tidak. Antara yang prestasi tetap berjalan, dan yang tradisi pun juga dirangkul hingga seluruh karya-karya pendahulu kungfu itu akan selalu hidup, karena mereka akan selalu tampil kejuaraan yang memang sudah disediakan secara official. Nah itu kalau dari saya pribadi, dan saya menyatakan salut yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus besar Wushu Indonesia, dan saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan saya yang begitu cukup berjasa, yaitu Sifu Wadi Purwanto, yang sudah mengajak kami Kenki Zansu Wushu Kungfu untuk pertama kali bergabung di AKTI, Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia. Dan alhamdulillah kami juga sudah banyak sekali mengikuti kegiatan di sana, dan alhamdulillah Sifu Wadi Purwanto pun juga mengenalkan saya kepada Pak Bambang selaku Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia, yang juga menangani kungfu tradisional termasuk Wing Chun di dalamnya, untuk sama-sama kita bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun sesuatu yang akhirnya menjadi inspirasi positif bagi seluruh tokoh-tokoh kungfu maupun pecinta-pecinta kungfu di seluruh Indonesia. Saya pikir itu saja, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Jadi satu lagi, mungkin kalau tadi kita udah ngobrol, berarti ada satu lagi nih, ini paper collector. Jadi kalau kita ngomongin sabuk hitam, banyak banget sabuk hitamnya, pengalaman bela dirinya udah macem-macem. Kita juga mungkin perlu nanya-nanya, gimana sih, apa sih pendapatnya tentang acara yang akan diadakan di bulan Desember tersebut. Ngumpulin jagoan-jagoan lo ini, waduh, tokoh-tokoh, seniman-seniman jadul, orang-orang yang zaman dulu bela dirinya udah terlupakan, dipanggilin, dikumpulin. Nah ini gimana nih kira-kira komentarnya nih, si Body? Oke, terima kasih ya. Jadi menurut saya ini, momen ini adalah momen yang sangat tepat ya, untuk menghidupkan, mempopulerkan, memasyarakatkan kungfu tradisional di Indonesia. Di mana pada tahun 70-an, 80-an itu kungfu itu mengalami masa-masa kemasan. Waktu itu zaman film SB, Shaw Brothers itu ya. Kita kenal ada Tilung, ada Wang Yu, Chen Kuantai, Kapi Chiang, Kuseng ya itu kan. Ya itu tenan-tenannya kungfu tradisional di Indonesia. Nah sekarang dengan adanya momen ini ya, di mana kungfu itu bisa dirangkul ya, dalam persatuan, persahabatan ya, saling menghormati, tidak ada satupun yang merasa paling hebat ya, yang paling asli ya, paling pengaruh, itu nggak ada. Jadi kita semuanya menyatu ya, menyatu untuk Indonesia. Jadi kita membuang ego masing-masing. Jadi bukan untuk perguruan masing-masing, bukan untuk nama pribadi masing-masing, tapi untuk Indonesia. Saya kira itu aja. Terima kasih. Ke belakang kita. Lewat sini.